Jadi yang Itu mencabut yang nyawa mencabut Yesus, nyawa saya yang mencabut nanti. nyawa Yesus siapa? Dia bukan ada dicabut karena dia hidup. Yang Karena mati. saya tidak hidup. Jadi Tapi waktu kalau dia bisa mati nanti 3 saya, hari, kalau bisa saya dia bangkit dicabut itu. nyawanya, rohnya atau Ya. tidak? Kalau bisa saya bangkit sendiri, tidak ada yang mencabut. Itu saya bertanya. Karena saya tidak pakai, ada yang mencabut. Yang mengambil rohnya Yesus sehingga Yesus mati di kayu salib, mati selama 3 hari, itu siapa? Tuhan dia. Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan itu. Bapaknya. Punya Tuhan. Bapaknya. Bapaknya itu Makanya siapa? Bapa. Tuhan. Makanya tidak ada seorang pun yang nyampe sama Bapa yang di sorga kalau tidak melalui saya. Dia bukan panggil dia Tuhan. Bukan itu. Yesus Pertanyaan hidup. saya, yang mencabut roh Yesus adalah Bapaknya. Tuhannya Bapaknya. Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Bapaknya. Bukan masalah kita di Tuhan. Kalau masalah kita di Tuhan tadi, udah beda kita. Kena lagi si Dora. Ketika dia masih bayi. Oh dia gini, ya pas itu Bu bilang dulu. Jadi dari awalnya aja dia udah tunjukkan ada kelebihan dia dari manusia biasa. Jadi Apa kelebihan dia? dia lahir tanpa artinya dia dari gadis suci, dari Bunda Maria, ya kan? Siapa yang bilang dia gadis suci toh? Bunda Maria. Siapa yang bilang? Yo saya percaya kok dengan sejarahnya. Kita buka data ya toh ya. Ya. Oh nanti lo tuh. Jadi satu-satu dulu kita tuh. Jadi Iya, kalau kita kita bilang sambung dia lahir nanti, dia jadi kan perawan. Ya kita buka data, apakah memang Bunda Maria perawan atau tidak? Buka data dong. ya jelas dia kan belum punya suami. Loh, itu nih. Joseph itu kan yang- bukan suami dia Sebentar. itu. Makanya saya bacakan ini, ya. Mau saya bacakan? Oke ya. Nah, gini satu-satu dulu, jangan kita sampai nanti sebelum ini belum tuntas. Kita mengatakan ya kelebihan Yesus dari semuanya itu karena dia dilahirkan dari seorang perawan menurut Kristen. Tapi ketika saya buka dari Bible ternyata bukan gitu loh. Bagaimana? Kita baca? Iya, dimasuk ke gini toh. Ya. Artinya aku bilang tadi. Jadi aku bilang tadi, makanya aku bilang tadi, itu percaya ndak sih? Artinya kalau saya apakan tadi, definisi menuhankan itu kita, jadi kan kita detailnya Bukan itu. dari yang kelahiran aja, karena kelebihan Ya, Yesus dari dia kelahiran. dilahirkan dari persetubuhan, betul? Ya, Nah, dari lebih garis. hebat Adam tidak ada punya ayah dan ibu. Toh juga Adam itu tidak dilahirkan juga. Yesus dilahirkan. Dia diciptakan, dijadikan. Siapa yang diciptakan? Ya Allah, Nah, Yesus nggak diciptakan. dilahirkan. Tapi nggak dilahirkan. Oke. Oke, kita buka di dalam Yohanes 1 ya. Kita buka dulu. Yohanes 1. Nah, nih buka ya Ito. Ini kan sebelum Yesus ada ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini belum ada Yesus ya. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia ini siapa? Firman, betul tidak? Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Bapa. Allah. Oke. Tuhan. Segala sesuatu dijadikan. Pertanyaan saya, dijadikan ini maksudnya apa? Diciptakan atau bukan? Itu diciptakan apa enggak tuh? Loh, saya bertanya sama itu. Ya, Ada 1,3. dilahirkan. Dilahirkan. Dengar itu, dengar dulu itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, kata dijadikan itu
Apakah itu sama dengan menciptakan atau bukan? Dijadikan? Ya dijadikan. Dijadikan oleh Ia. Siapa dia kan itu? Siapa Ia Ya, kan Bapak. itu? Nah, pertanyaan saya, dijadikan ini apakah sama dengan menciptakan? Diciptakan? Dijadikan sama diciptakan sama. Sama. Nah, segala sesuatu, pertanyaan saya, segala sesuatu itu merujuk kepada semuanya atau cuma setengah? Semuanya. Nah, segala Semuanya. sesuatu dijadikan oleh Bapa dan tanpa Bapa tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pertanyaannya, apakah termaksud manusia yang dijadikan oleh Tuhan? Iya. Bapak Nah. di surga. Oke, sekarang kita lari ke yang 14. Karena ini yang ayat pamungkasnya orang Kristen. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia. Pertanyaannya, dijadikan itu sama juga berarti diciptakan. Sekarang, manusia ini jadi dari mana? Diciptakan. Iya, dari mana? Ya kalau manusia pertama seperti Tidak. Adam. Menurut Yohanes 1 nomor 14, saya bacakan lagi toh. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini jadi dari mana? Kalau Yesus dilarikan dari Bunda Maria. Tidak. Menurut Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia ini jadi dari firman. Benar nggak? Arti firman itu apa itu? Oke, kita buka. Arti firman itu. Oke. Firman menurut KBBI. Karena kan harus kita pakai landasan Iya. dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, saya bacakan ya, itu. Arti kata firman menurut KBBI. Firman, kata perintah Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita lari lagi ke Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia itu jadi dari Sudah makan? Belum, manusia manusia itu itu jadi dari. Makan, Mak. dari firman. Oke, sekarang kita buka Kejadian. Itu jadi bingung kan? Karena ini Bukan ini bingung, saya tidak bingung. Oke. Karena saya nanti sudah tahu intinya, bukan Oke, saya bingung. sebentar. Ya, oke, sebentar. Nah, Berarti manusia ini jadi dari firman. Yang kalian baca bahwa manusia ini adalah Yesus. Berarti Yesus dari firman. Dari firman Allah. Nah, Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita buka ke 6 juga. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. ya. Nah, sekarang pertanyaannya, cakrawala, terang, dan manusia ini jadi dari firman, apa bedanya? Bukan jadi dari firman, berfirman. Kan Loh. dibilang tadi, berfirmanlah Ya, sebentar. Allah berfirman. Allah berfirman, jadilah terang. terang. Ya, Terang itu jadi. terang itu jadi Nah, berarti terang itu jadi dari mana? dari firman, dari Yang omongan, enggak. Manusia itu jadi dari mana? dari firman. Nah, apa bedanya terang, cakrawala, dan manusia ini yang sama-sama dijadikan dari firman? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Suara itu tidak ada bedanya dari itu. Nah, sekarang Nah. apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan juga? Bisa dibilang juga iya. Nah, oke. Sekarang kalau itu mengatakan setiap perkataan yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan, ketika Tuhan menjadikan dunia ini, apakah berarti dunia ini adalah Tuhan? Bisa dibilang iya. Berarti itu punya banyak Tuhan. Itulah aku bilang tadi. Kalau kalau banyak Tuhan mungkin iya, tuh.
Udah aku bilang intinya Tuhan saya Ini tiga. itu maksudku yang ini. Kalian sudah salah mempersepsi arti kata firman itu adalah Allah. Oh Sejak tidak. kapan firman itu adalah Allah? Ketika itu bersuara, suara itu saya dengar, bukan berarti itu ada di telinga saya. Nah, ketika Tuhan berfirman, bukan berarti suara yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan juga. Tidak itu. Makanya katanya, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Lalu cakrawala itu jadi. Apakah berarti cakrawala itu Tuhan? Karena keluar dari mulut Tuhan? Tidak kan? Kenapa? Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Kalian katakan Yesus ini adalah Tuhan karena keluarnya dari mulut Tuhan. Iya. Nah, Jadi itu ini. nah. Suara itu bukan itu. Suara saya ketika keluar dari mulut saya bukan saya lagi. Bukan suara itu. Sumbernya dari saya. Sebentar. Contoh itu. Ketika itu buang angin. Sekarang saya tanya, sumber dari angin itu dari mana? Itu kan? Dari saya. Nah, tapi ketika angin itu sudah keluar dari itu, apakah berarti angin itu adalah itu? Enggak kan? Enggak. Ketika itu Iya, kalau dibilang itu enggak. Jangan gitu. enggak itu. Ini masalahnya begini toh. Segala sesuatu yang keluar sebentar itu. Segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu bukan kita itu. Walaupun sumbernya dari kita. Firman itu sumbernya dari Tuhan. Karena sifat Tuhan itu adalah berfirman. Itu tidak mungkin Tuhan menciptakan bumi ini memakai tangan, diambilnya ini, diambilnya itu baru dibuatnya. Enggak. Tuhan itu maha kuasa. Cukup dia berkata. Makanya di dalam Islam, kun fayakun, jadi maka jadilah. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi toh. Terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah batu. Batu itu jadi. Sedangkan dia aja tidak berbentuk. Kalau masalah ke situ kita. Jadi dari mana itu tahu dia berfirman jadilah kun fayakun. Makanya itulah tugas Nabi. Tugas Nabi dan Rasul menyampaikan firman dari Allah kepada manusia. Hei manusia, saya diutus oleh Allah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi yang menciptakan engkau. Dengarkanlah, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang bernama Allah. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi, dan yang menciptakan segala sesuatu semesta alam ini, termasuk manusia. Itulah tugasnya seorang nabi, menyampaikan firman kepada manusia agar manusia ini tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Terus kita bertanya, Tuhan itu wujudnya seperti apa? Baru dikatakan lagi, tidak ada yang dapat hidup melihat kemuliaanku. Ada tercatat di dalam Bibelnya itu. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Tuhan itu tidak beranak itu. Tidak mungkin Tuhan beranak karena Tuhan yang menciptakan manusia. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan manusia terus Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya? Jadi gini. Makanya dibilang dia. Tuhan itu kalau sempat Tuhan itu cuman suara sampai itu, kurasa kita pingsan. Apa takut? Dia sama kayak artinya tidak berwujud dia kan. Kalau cuman suara nanti sama itu kan itu pun mungkin kurasa lari juga. Enggak lari toh, kita mati. Ya mati. Ya udah dibilang itu tadi. Kalau firman itu tidak ada berwujud dia, ya mungkin kita mati juga. Firman itu tidak berwujud. Firman itu perkataan itu. Sekarang saya tanya. Ya, suara perkataan, suara firman tadi. Firman suara tadi lah, karena mungkin itu aku bilang tadi, suara itulah Tuhan sama kami. Karena apa itu? Firman itu kan, itu tadi, firman dalam manusia. Pertanyaannya jadinya begini Toku. Itu pertanyaannya begini. Duluan mana? Firman atau Bapa? Duluan Bapa. Oke. Seandainya Bapa tidak berfirman, apakah Tuhan tetap ada? Oh tidak, karena kalau tidak berfirman, makanya berfirman. Seandainya Tuhan tidak berfirman, apakah Tuhan itu tetap ada atau tidak? Tidak nampak dia.
Tidak turun dia. Oke, sekarang saya ketika ngomong sama itu, bagaimana wujud perkataan saya? Karena perkataan itu wujud itu sekarang. Tidak. Perkataan saya itu bukan saya itu. Siapa? Benar itu. Perkataan saya, suara saya ini tidak memiliki mata itu. Suara saya tidak memiliki hidung. Nah, iya, ini, kalau nggak ada itu ada suara itu. kalau tidak ada saya, tidak ada suara itu. Iya. Tapi saya ada, walaupun suara itu tidak ada. Pahami itu. Tuhan tetap akan ada walaupun dia tidak berfirman. Iya. Nah, seandainya Tuhan tidak berfirman, apakah tetap Tuhan itu tidak ada? Ada kan? Artinya gini, Tuhan itu Tuhan itu untuk mengarahkan, memberitakan Tuhan itu ada. Apa yang Tuhan utus ke ke dunia ini untuk manusia. Benar. Untuk artinya mempercayai Tuhan itu ada. Kalau nggak ada yang diutus, kita tidak tahu Tuhan itu di mana. Oke, itu dengar. Makanya saya katakan, tugasnya Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Yesus, menyampaikan firman itu. Kalau Yesus itu adalah, sebentar dulu itu. Kalau Yesus itu adalah firman, bagaimana dengan Yohanes 17 nomor 8 yang saya tadi bacakan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti firman yang Yesus terima itu berupa perkataan. Dan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya juga berupa perkataan. Berarti firman itu adalah perkataan. Berfirmanlah Yesus. Jadilah manusia terang. Kan Tuhan tadi berfirman. Yesus itu firman. Yesus itu firman. Oke, kalau Yesus itu firman, pertanyaan saya, firman mana yang diterima oleh Yesus lagi? Intinya itu percaya sama Yesus. Saya bertanya, firman mana yang diterima oleh Yesus kalau Yesus itu firman? Segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus terima. Begitu. Kalau firman itu adalah Yesus. Coba intinya kalau tidak percayanya itu, jadi kalau aku tanya, karena saya percaya sama Yesus, apapun dibilang Yesus apapun dibilang itu tentang Yesus, saya percaya. Udah itu bilang namanya tadi. Iman buta itu. Bukan iman buta, jangan iman buta. Iman buta. Jangan, karena gini. Oke. Itu. Sekarang gini itu. Itu sebentar dulu. Kita menuruti perkataan Yesus atau menuruti perkataan di luar Yesus. Sedangkan itu aja tidak berwujud percaya itu. Tidak berwujud, tidak punya mata, tidak bersuara, tidak punya mata, tidak punya percaya itu. Aku aja punya bentuknya percaya. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya sendiri dikatakan. Itu sebentar itu sebentar. Sebentar dulu itu. Itu kan makanya saya bilang susah kalau kita berdiskusi itu tidak ada bawa Bible. Saya baca dari tadi data. Tapi itu membantah data itu sendiri. Bible itu membantah, saya dukung kok. Oke, sekarang saya baca ini. Yohanes 17. Oke, Yohanes 17 nomor 3. Iya. Dengarkan, ya. Ini nanti simak pertanyaan saya baik-baik. Hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Menurut Yesus Allah apa? Nah, kalau menurut manusia, menurut saya, sebentar dulu itu. Menurut Yesus Tuhan yang benar adalah Bapa. Dan menurut Yesus itu siapa? Oh, jangan tanya aku sama dia tentang dia sama urusan Yesus sama Allah. Jangan tanya itu. Aku aja nggak tahu. Sebentar dulu itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Tadi itu sudah menjawab. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Dan menurut Yesus ini siapa? Menurut Yohanes 17 nomor 3. Yesus ini siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus itu siapa? Ya.
Dia menurut apa lagi menurut Yesus? Oke, saya tunjukkan data ya. Bentar. Yohanes 17. Ini toh. Ante, besarkan saya utuh aja, Ante. Besarkan saya utuh deh. Biar enak. Besarkan saya utuh deh. Besarkan saya utuh. Oke, nih kita baca ya toh ya. Nih. Ya. Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yesus, Tuhan yang benar adalah Allah. Benar nggak? Satu-satunya. Iya, iya, Nah, iya. menurut Yesus, Yesus ini siapa? Kalau menurut Utusan. dia. Utusan. Nah, Yesus ini adalah utusan. Nah, Ya. menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Nah, ini masalahnya toh. Ini masalahnya udah terpecahkan. Kenapa saya bilang terpecahkan? Karena menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Sementara menurut Bible, Yesus ini adalah utusan. Iya, jadi kalau Tuhan menurut definisi itu bilang tadi, kalau tidak kita tahu mengetuk artinya definisi menuhankan, ya kita terus pendapat itu ya sama itu benar. Nah, Enggak. jadi intinya gini, membedakan toh. kita toh, gini. Sebentar, saya sedikit lagi ya. Jadi Ya. diberkati kok Bang Udin. Jadi begini toh. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan Allah. menurut Yesus, Yesus itu adalah utusan menurut Bible. Ya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pertanyaannya, Yesus mengikuti perkataan itu mengikuti perkataan Yesus atau perkataan yang lain? Perkataan Yesus. Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya yang benar adalah Allah. Dan Yesus juga mengatakan dia hanyalah utusan. Tapi tadi saya tanya, menurut Kristen, Yesus ini siapa? Tuhan. Sejak kapan Yesus mengajarkan kalian menyembah kepada dia, menjadikan dia Tuhan? Karena dia petunjuk jalan untuk ke rumah Bapa. Karena dia udah duluan dia. Karena dia udah di surga. Jadi kami nanti di surga. Jadi toh, inilah jawabannya toh ya. Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Menurut Yesus, dirinya hanyalah seorang utusan. Bapa yang mengutus aku. Kan kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti fix. Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Musa, sama dengan Tuhannya umat Islam, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak berwujud nyata. Kan begitu? Tidak berwujud artinya tidak berbentuk. Nah, karena apa? Menurut Kristen, yang Tuhan itu adalah Yesus. Jadi pertanyaannya, Kristen ini ajaran siapa? Kenapa dibilang toh? Bilang tadi urusan artinya gini, bilang tuh intinya kami tuh anaknya sama, jadi sama itu bapaknya kucing ini sama membedakan itu tadi. Iya, kucing itu bapaknya kucing, anak kucing itu kucing apa enggak? Kucing kan? Nah, sekarang yang melahirkan Yesus manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan? Manusia. Nah, jadi kira-kira anak manusia ini apakah anak Tuhan? Kan dibilang dia manusia. Jadi sesudah dia mati naik ke surga untuk menyediakan bagi yang percaya sama dia. Tuhan. Tapi kalau dibilang naik itu ke surga loh. Elia Hah? juga naik ke surga, nggak perlu mati. Kenapa dia nggak dijadikan Tuhan? Oh, saya tidak percaya Elia ada di surga. Saya tidak percaya itu. Tapi kalau Yesus saya percaya ada di surga karena dia mati duluan. Mati duluan. Pak, yang duluan mati Lazarus. Bukan Yesus. Lazarus dibangkitkan dia, maksudnya gini, artinya gini toh. Dia mati dulu baru dia naik. Sama Dia mati dulu baru naik. Walaupun di Lazarus mati, dia hidupkan kembali, yang menghidupkan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya begini toh. Pertanyaannya begini ya. Yang membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan itu siapa?
Tidak ada, karena dia bangkit sendiri. Dia bangkit sendiri. Oke, yang mencabut nyawa manusia itu siapa? Yang mencabut. Iya. Kalau misalnya contoh itu mati, yang mencabut nyawa itu siapa? Menurut itu siapa yang mencabut nyawa? Enggak, saya tanya ke itu. Kalau kami Allah, jelas. Kenapa diciptakan kalau dicabut? Malaikat, Karena kalau kami manusia yang itu mencabut akan mayat, mati. mencabut nyawa malaikat, malaikat penyabut nyawa. Kalau di malaikat ada juga, ya. Enggak, yang mencabut nyawa itu siapa? Mencabut nyawa manusia menurut Kristen siapa? Ya malaikat juga, malaikat pencabut nyawa katanya. Siapa? Nama malaikatnya siapa? Kami malaikat Israel. Malaikat siapa? Siapa itu? Jadi kalau jadi gini. Hah? Sejak kapan Kristen ada malaikat pencabut nyawa? Itu sama menurut kalian ya itu? Saya tanya sama itu, yang mencabut nyawa manusia Kristen itu siapa? Kalau sama kami, dialah mencabut karena dia Siapa dia? ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Yesus, Tuhan saya. Jadi yang Itu mencabut yang nyawa mencabut Yesus, nyawa saya yang mencabut nanti. nyawa Yesus siapa? Dia bukan ada dicabut karena dia hidup. Yang Karena mati saya tidak hidup. Jadi Tapi waktu kalau dia bisa mati nanti 3 saya, hari, kalau bisa saya bangkit dicabut toh. nyawanya, rohnya atau Wah. tidak? Kalau bisa saya bangkit sendiri, tidak ada yang mencabut. Itu saya bertanya. Karena saya tidak pakai, ada yang mencabut. Yang mengambil rohnya Yesus sehingga Yesus mati di kayu salib, mati selama 3 hari itu siapa? Tuhan dia. Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan itu. Bapaknya. Punya Tuhan. Bapaknya. Bapaknya itu Makanya siapa? Bapa. Tuhan. Makanya tidak ada seorang pun yang nyampe sama Bapa yang di sorga kalau tidak melalui saya. Dia bukan panggil dia Tuhan. Bukan itu. Yesus Pertanyaan hidup. saya, yang mencabut roh Yesus adalah Bapaknya. Tuhannya Bapaknya. Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Bapaknya. Bukan masalah kita di Tuhan. Kalau masalah kita di Tuhan tadi, udah beda kita. Kena lagi si Dora. Ah. Kena lagi si Dora. Aduh, agak-agak lembutkan dulu suaramu Nora. Jangan vulgar kali Nora. Nah, gini Bang, di dalam Bible tidak ada ditulis. Gini ya Bang, di dalam Bible tidak ada tertulis bahwa yang menyabut nyawa itu adalah Tuhan. Bahkan Yesus juga tidak ada tertulis menyabut nyawa manusia. Yesus itu menyerahkan diri. Tapi pada saat dia menyerahkan diri, Yesus itu minum racun, anggur asam. Nah itu dia. Makanya aku bilang tadi, itu percaya ndak Yesus itu kena salib. Kalau ndak percaya Yesus itu kena salib, tak ada kebangkitan. Tapi kalau percaya itu kena salib, percaya pasti itu percaya ada kebangkitan. Itu aja intinya. Makanya aku bilang tadi, Woi, udah berapa aku dia kena, woi. Jangan ada karena saya Sepertinya Nora, TikTok ini membalas tadi perbuatanmu terhadapku. Sepertinya begitu. Aku kena mau bikin 2. Sekarang ini pembalasannya. Lanjut. Kita kembali lagi. Jadi yang mencabut percaya, nyawa Yesus, enggak. sebentar, yang mencabut nyawa Yesus itu adalah Tuhannya Yesus, benar?